Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berawal dari sejarah peristiwa heroik pada tanggal 3 Desember tahun 1945. Peristiwa heroik pada tanggal 3 Desember tahun 1945 bertempat di Gedung Sate, Gedung V dan W yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Sate. Dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan oleh para pemuda atau pegawai Departemen Pekerjaan Umum. Karena mereka sadar bahwa gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor pusat departemen. Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi satu kekuatan lawan, yaitu tentara Jepang. Namun menjelang akhir bulan September 1945 di tanah air ini mulai mengadu tentara sekutu. Pada tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara sekutu yang diikuti oleh serdadu Belanda dan Nika. Sejak saat itu, suasana kota Bandung menjadi semakin tidak aman. Dengan semakin gawatnya situasi pada waktu itu, para pegawai dari kantor pusat Departemen Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum Insinyur Pangeran Nur pada tanggal 20 Oktober mengangkat sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 24 November 1945 di bagian utara kota, meletus sebuah pertempuran yang hebat. Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke kota lain yang keadaannya masih aman. Waktu itu, Gedung Sate dipertahankan oleh gerakan pemuda pekerjaan umum yang diperkuat oleh satu pasukan badan perjagoan yang terdiri dari kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi, bantuan yang diberikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 November 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari markas pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pada tanggal 3 Desember 1945 jam 1 dini hari, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba, datang menyerbukan sebuah tentara sekutu Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Walaupun demikian, petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki tetap mempertahankan kantor yang akan direbutnya itu. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Pertempuran yang dahsyat itu memang tidak seimbang. Pertempuran ini baru berakhir pada pukul 14. Dalam pertempuran tersebut, diketahui dari 21 orang pemuda, 7 diantaranya hilang. 1 orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata para pemuda yang hilang itu diketahui bernama Didi Hardianto Kamarga, Mukhtarudin, Suhodo, Rio Susilo, Subingat, Rani, dan Surjono. Pada tanggal 2 Desember 1961, satu hari menjelang genap 2 minggu usia peristiwa 3 Desember 1945, tepatnya tanggal 2 Desember 1961, Menteri Pertama Insinyur Haji Juanda almarhum telah memberi pernyataan penghargaan tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945 dalam mempertahankan gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Peristiwa 3 Desember 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa dan sejarah perkembangan pekerjaan umum pada khususnya. Peristiwa ini telah mempersembahkan sabta taruna kesatrianya kehadiran Ibu Pertiwi dan melahirkan suatu korps pemuda atau pegawai pekerjaan umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan, serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat khususnya dalam bidang pekerjaan umum.